Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya dan juga Sobat Unggul selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan senang sekali pemirsa karena kita bisa kembali berjumpa dalam program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Auliani. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu kita akan berbincang-bincang dengan Pak RT, anak muda ini dari Gen Z yang viral nih baru-baru ini, dimana ini menunjukkan bahwa anak muda ini bisa menjadi harapan baru pemimpin masa depan untuk membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Nah kita kali ini akan membahas tema mengenai GRT Gen Z gaya baru dampak nyata nih. Nah apa aja nih dampak nyata yang udah dilakukan oleh Pak RT Gen Z nih yang baru-baru ini viral. Untuk itu langsung aja nih kita sapa Pak RT Gen Z yang ternyata anak UMJ, yaitu ada Sahdan Arya Maulana yang merupakan mahasiswa Teknik Industri semester 4 dari Fakultas Teknik UMJ. Assalamualaikum Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sehat, Kak salam Vini. kenal juga Arya. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Seneng banget nih akhirnya bisa ketemu sama Pak RT viral nih. Yang lagi viral diundang kemana-mana ya. Alhamdulillah. Arya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah Arya kan prosesnya jadi Pak RT ini baru ya. Tapi alhamdulillah banget Arya udah bisa melakukan aksi nyata ya, betulin jalan yang rusak, dan jadi diundang kemana-mana ya. Iya benar. Nah itu Arya gimana tuh menghadapi perubahan itu sebelum kita cerita nih ya, pengalaman Arya berani yang tadinya mungkin Arya semester 4 mungkin gak jauh-jauh dari kuliah gitu kan. Sekarang aduh alhamdulillah banyak dapat undangan nih dari Alhamdulillah. Wapres juga kan, KDM juga kan, itu gimana Arya? Waktu awal-awal ya keteteran juga sih, karena kan waktu itu keadaannya lagi UAS juga, jadi UAS ada undangan juga dari para pejabat-pejabat, terus undangan TV. Tapi ya saya selalu utamain kuliah dulu sih. Kuliah baru pejabat, baru undangan TV. Karena saya juga tidak pingin kalau kuliah saya itu terlalaikan gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi tetap kuliah prioritas utama ya, sambil berjalan seiring sejalan ya. Iya. Menjalankan tugas sebagai Pak RT. Benar. Pak RT nih biasanya. Kalau bercanda panggilan bercandaan. Pak RT. Pak RT. Iya. Ya, nah Arya, apa sih yang membuat kamu nih kok berani gitu ya? Kamu berani, biasanya kan kalau pemilihan RT ya malam-malam di balai warga gitu kan. Anak muda biasanya kan jadi ketua Karang Taruna. Atau jadi ketua apa ya, biasanya ada kayak lembaganya lah ya, atau ketua panitia 17 Agustusan gitu kan. Nah biasanya ini kan yang Pak RT nih orang-orang tua kan, sesepuh gitu kan. Nah, kamu kok berani? Apa yang membuat kamu tuh berani untuk mengajukan diri gitu kan, untuk boleh nih saya mencalonkan diri jadi ketua RT gitu. Awalnya sih ada keraguan juga ya, cuma dinasihatin sama ayah waktu itu, kata beliau ya kalau nggak berani dan nggak berani mencoba ya nggak bakal bisa. Jadi ya saya dengan model seperti itu ya saya langsung mencalonkan diri sebagai ketua RT, dan ya alhamdulillah ya sekarang saya mampu sih seperti itu. Langsung berani. Tapi apa yang memotivasi kamu? Kenapa tergerak kok? Kayaknya aku perlu nih terjun langsung nih jadi ketua RT gitu kan. Kayaknya kalau jadi ketua panitia acara atau ketua Karang Taruna aja kayak nggak cukup nih gitu. Kenapa? Motivasinya dari awal ya, karena memang saya suka dilibatkan juga di wilayah, dan saya ada keinginan, ayolah Gen Z ini berkontribusi untuk wilayah dan membangun wilayah. Ya motivasi saya hanya itu, ya saya langsung maju. Langsung maju dan akhirnya menang ya. Alhamdulillah waktu itu. Nah respon masyarakat di sana gimana ketika kamu, wah Arya menang nih, atau pas perolehannya berapa nih? Perolehan suaranya berapa? Perolehan suara waktu pemilihan itu saya 126 suara dan paslon lain itu 17 suara. Wow, jauh ya? Jauh ya, alhamdulillah ya. Jadi ini bukti kalau Arya tuh didukung ya. Didukung sekali. Didukung sekali sama mayoritas warga sana, warga Koja, Koja Jakarta Utara sana. Akhirnya Arya berhasil lah jadi Pak RT gitu kan. Memang ketika kamu jadi Pak RT, visi misi kamu tuh apa sehingga
masyarakat tuh bisa percaya dengan seorang Arya yang anak muda. Berarti sekarang umurnya berapa nih? Sekarang umurnya 20 tahun. 20 Waktu tahun. dilantik itu umurnya masih 19 tahun. 19, baru banget fresh ya ulang tahun ya. Ya, itu gimana? Apa emang yang kamu janjikan gitu? Harapan yang kamu berikan waktu itu? Waktu itu saya punya visi dan misi ya. Iya. Itu berubah, peduli, dan berbagi. Dan waktu itu saya mempunyai program. Yang pertama meningkatkan infrastruktur lingkungan. Terus yang kedua saya juga ingin membagikan paket sembako setiap menuju bulan Ramadan tiba karena itu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga itu saya ingin selalu memberikan bantuan kepada yang sakit dan yang meninggal. Itu berupa uang, dan yang meninggal juga kita berikan kain kafan, terus juga papannya, terus juga yang mandi jenazah itu kita bayar. Terus yang keempat itu saya lebih memperketat keamanan. Memang sebelumnya itu sudah ada CCTV, tapi saya ingin menambahkan lagi. Itu sih program saya. Keren, pantesan aja nih kepilih ketua RT tapi programnya kayak caleg nih. Rubah infrastruktur gitu. Iya. Infrastruktur kan kalau RT itu kan rukun tetangga. Ada berapa kepala keluarga sih biasanya 20 atau 40 atau berapa? Totalnya ya, Totalnya. itu 178 kakak di situ. Oh, banyak ya, rame ya di sana ya. Rame Iya. sekali sih, padat. Padat berarti ya, Karena 178 kakak. Karena Iya. memang kebetulan di RW itu wilayah RT 07 yang saya ketua itu memang wilayahnya paling luas daripada RT-RT yang lain. Paling luas. Iya. Jadi pemimpin yang paling muda ngemimpinnya itu yang paling banyak. Iya, pemimpinnya paling banyak. Jangan-jangan masalahnya juga banyak nih. Kan semakin banyak Jadi, keluarga semakin banyak masalah. Masalah ya, tantangan ya. Tantangan. Nah, kalau infrastruktur itu kan kamu punya visi misi memperbaiki infrastruktur ya. Apa tuh? Kan kamu juga kan viral karena betulin jalanan kan? Iya. Iya, kamu gimana ketika melihat infrastruktur di sana saat itu? Iya, salah satunya pengecoran ya. Karena dari awal permasalahan di wilayah saya itu jalannya kurang bagus, dikarenakan itu menjadi perlintasan antara 3 wilayah, yaitu wilayah Koja, Kelapa Gading Barat, dan Tugu Selatan, sehingga banyaklah mobil-mobil truk itu yang berlalu lalang dan mengakibatkan jalan itu ya agak rusak. Jadi ya bergeraklah pemikiran saya untuk pertama yang harus saya benarkan ya jalan. Oke, menarik sekali. Nah, jalan nih, kamu udah tahu kan nih, ibaratnya kalau pemimpin kan 100 hari pertama kalau menteri gitu kan. Nah, mungkin kamu nggak 100 hari pertama, mungkin berapa hari sebulan pertama gitu harus lakuin apa. Nah, itu ketika pengecoran itu berapa lama setelah diangkat jadi RT? 2 bulan ya, 2 bulan ya. Karena waktu itu terkendala sebelumnya itu ada Idul Adha sorry. Dan ya para pengurus ini berkurban, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ya. dananya itu dipakai untuk berkurban dulu. Oke, baik. Nah, kita akan gali lagi lebih dalam ini cerita Arya ya, Iya. yang membuat suatu inovasi memperbaiki jalan rusak yang akhirnya jadi viral ya Arya ya. Iya. Jadi dikenal nih sebagai ketua RT termuda Gen Z nih yang ada di Jakarta, di Indonesia juga. Tapi kita jeda sejenak Arya, kita lihat dulu nih yang mau kasih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita ngobrol lagi sama Pak RT Gen Z nih yang lagi viral, Arya ya. Kita bahas tentang RT Gen Z, gaya baru, dampak nyata. Nah, Arya, oke, jadi tadi Arya udah nih akhirnya memutuskan untuk membetulkan jalanan ya, melakukan pengecoran kan. Nah, apa yang Arya lakukan terkait juga dengan dananya? Dananya menghabiskan biaya berapa? Dan bagaimana juga nih untuk menggalang dana gitu? Apakah apa nih langkah Arya juga untuk itu agar itu bisa terlaksana gitu? Iya, memang dari awal rencana saya itu uang biaya operasional kita ya kita alokasikan ke pengecoran. Jadi selama 2 bulan itu kita belum pernah yang merasakan namanya biaya operasional itu. Jadi tujuan awal memakai biaya operasional ya akhirnya kita menggunakan itu. Dan ketika pengecoran itu alhamdulillah ada antusias dari beberapa warga dan mereka ikut membantu, itu tanpa kita minta ya. Mereka ikut membantu menyumbangkan dana, dan alhamdulillah waktu itu dari yang rencana kita hanya 25 meter
panjang dan akhirnya terlaksana sampai 70 meter. Masya Allah, Iya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 70 meter. Jadi sekarang udah bagus dong jalanannya nih. Sekarang Atau masih sudah proses? ada yang bagus dan sekarang hari ini sedang ada proses pengecoran lagi, lanjut. Oh, di tempat lain lagi. Di tempat lain lagi karena kita mendapatkan dana dari Pak Wapres. Jadi beliau berpesan untuk pembangunan wilayah ya kita lakukan, kerjakan. Keren, akhirnya ya aksi nyatanya berlanjut ya. Alhamdulillah. Nggak cuma satu, tadinya cuma 20 meter aja nih ya, Iya. jadi 70 dan Iya. ada lagi yang lain. Yang tadinya rencana kelar sampai berapa tahun, sekarang mungkin udah ingin kelar ya. Kemarin berapa lama tuh pembenaran jalannya? Dari kemarin prosesnya itu tiga hari, 3 hari. sampai pengeringan. Tapi kalau untuk proses pengecorannya itu memang kita bertahap. Jadi per 3 bulan kita ngecor, per 3 bulan kita ngecor gitu sih sampai ya Jalan Kelapa Hijau itu mulus semuanya. Mulus semuanya ya. Hmm, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, Arya, tantangannya Arya juga, oh ini dulu, kan itu viral kan ya? Nah itu viral gimana ceritanya? Apa memang Arya, ini ya, video ini ya, kita Iya. dokumentasiin, kita share di media sosial, atau ada warga, atau gimana tuh? Awalnya nggak ada tujuan seperti itu ya, karena dari awal kita ada program berkurban, acara-acara di wilayah tuh kita nggak pernah ngonten, nggak pernah buat video di TikTok karena bukan konten kreator juga kan. Iya. Cuma waktu itu ada pikiran coba post di TikTok, itu pribadi saya. Akun pribadi Akun Arya. pribadi saya. Iya. Coba post di TikTok, ya kan nggak ada niatan buat viral. Di TikTok akhirnya selang beberapa hari like-nya banyak, ya kan, sampai ada media-media yang ngechat mau diwawancara. Ya dari situ mungkin karena ketertarikan netizen juga ya, karena seorang RT yang biasanya tua Iya, sepuh, tua, sepuh. tapi kok sekarang ada yang umur 19 tahun udah nyalon. Itu kan suatu ketertarikan hal yang baru juga kan. Iya. Terus juga Gen Z yang biasanya dikenal males, tiba-tiba Gen Z langsung ngecor jalan, itu kan hal baru juga Hal baru mungkin juga, ya. iya. Iya. Itu sih dari situ viralnya mungkin ya. Iya, keren sih, karena kan biasanya Gen Z kan bener tadi terkenalnya mager gitu Mager, kan. Nah males gerak. ini malah jadi maju bergerak ya. Maju Magernya bergerak. maju bergerak. Maju jadinya bergerak ya. jadinya. Magernya Beda arti ya. Beda arti ya, tetap ada langsung ada aksi nyata lagi kan yang Langsung ada dilakuin aksi kan. nyata, iya. Baik. Nah itu kan tadi visi misi Arya tentang untuk infrastruktur ya. Iya. Setelah itu apalagi berbagi itu gimana? Berbagi itu juga menggunakan biaya operasional, jadi ada beberapa yang kita alokasikan, jadi nggak semuanya ke pengecoran. Yaitu kalau untuk seperti itu ya kita dari kita sendiri sih, dari pribadi. Kalau soalnya di sana juga ada iuran warga kan, itu ya sangat murah sekali, 10.000 itu per bulan itu murah sekali Murah ya. sekali ya. Iya. Jadi nggak membebani masyarakat di Nggak sana. nggak membebani, dan 10.000 itu kita alokasikan untuk ke masyarakat lagi, Benar. untuk keamanan, untuk bantuan untuk orang sakit dan orang meninggal. Iya. Itu sih. Nah orang yang meninggal tuh tadi juga bagus banget, karena kan biasanya orang meninggal kan lagi berduka, dan kadang-kadang mereka juga untuk yang kondisinya misalnya kurang mampu, itu Iya. kan jadi mereka ada suatu kendala lagi ya untuk Iya. kepengurusan jenazahnya. Nah Arya kan punya program tadi untuk menyediakan kain kafannya gitu ya. Kain kafannya, tukang gali kuburnya juga Gali kita kuburnya kasih, semuanya. ya, Jadi kan agak sedikit meringankan ya. meringankan mereka. Itu juga dari mana tuh? Kira-kira nanti anggarannya atau juga kepikiran kayak gitu kenapa? Memang ada masalah di warga yang sempat mengalami kesulitan ketika ada anggota keluarga yang meninggal? Iya, kalau untuk anggaran seperti yang saya bilang tadi dari uang iuran warga. Kenapa saya ada program seperti itu? Karena di wilayah saya itu, mohon maaf, ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi adalah beberapa warga yang kurang mampu dan kita harus perhatikan itu. Seperti itu. Bener ya, jadi itu benar-benar dari rakyat, dari warga untuk warga. Nah, ya. iya. Ya, nah aksi Arya ini juga kan viral nih ya, sampai ke KDM dan juga diundang Wapres gitu kan. Nah, yang menarik ini ketika Arya diundang sama KDM ya, Kang Deddy. Iya. Arya tuh kan ditawarin dana uang ya. Dana. Nah itu kenapa nggak diambil? Akhirnya kan nggak diambil, kenapa? Iya. Yang pertama ya, karena jujur dari pribadi saya itu sangat mengidolakan beliau.
Dan juga saya kesana aja, diundang beliau aja itu suatu kehormatan sekali. Apalagi waktu itu ada acara pelepasan anaknya dan saya diberikan kesempatan lah untuk duduk di samping beliau dan samping Kemendagri juga. Itu suatu kehormatan sekali dan ya saya seperti itu saja sudah bersyukur. Jadi memang saya dari awal tidak mengharapkan sedikit pun sumbangan dari beliau untuk pengecoran, dan untuk saya pribadi itu saya tidak ada. Dan untuk dari segi jabatan juga, karena saya di DKI Jakarta dan saya punya atasan Bapak Pramono Anung, jadi rasanya ya tidak pantas lah kalau saya menerima bantuan dari beliau untuk pengecoran. Rasanya kan seperti tidak diperdulikan, padahal setelah viral ini Bapak Pramono Anung ikut membantu sih dari segi scripting. Jadi ya saya sangat menghargai beliau dan ada etika lah yang harus dijaga gitu. Keren banget kamu Arya. Kamu bahkan kepikiran sampai sejauh itu ya, karena kan Kang Deddy Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Arya kan Pak RT-nya nih di DKI Jakarta. Tentunya Iya. harus memikirkan lah sampai sejauh itu juga. Iya. Jangan sampai nanti ada kesan-kesan yang tidak baik. Tidak baik. Yang timbul ya. Jadi bukan karena juga itu karena apa? Karena tertangkap kamera ya. Bukan Karena gitu juga. Iya. Ya. Emang walaupun gak ada kamera juga tetap ditawarin oleh beliau, memang kita juga. tidak pengen. Oh, tapi Arya juga nggak terima. Nggak terima. Oke, baik Arya, ini menarik sekali. Nah, kita pengen dengar juga nih Arya, pesan-pesan dari KDM dan juga dari Mbak Wapres ya. Tapi ceritanya setelah yang satu ini. Iya. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi ngobrol sama Pak RT Viral, yaitu Arya. Nah, Arya, kita lanjut lagi nih Arya. Kita pengen tahu juga pesan KDM itu apa ke Arya? Pesan dari Bapak Kang Deddy Mulyadi untuk saya waktu itu, jangan pernah sombong dan selalu rendah hati, karena itulah sifat manusia yang bisa menghancurkan reputasi kita gitu. Jadi jangan pernah ada sifat itu di diri kita, seperti itu. Dan beliau juga ikut mendoakan semoga saya menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun lagi ya kan. Amin. Amin amin. Amin ya Rabbal Iya. Alamin ya Arya ya, benar banget. Apalagi Arya sekarang lagi mulai banyak undangan ya, kemana-mana juga. Alhamdulillah. Waktu itu iya. ada undangan dari Pak Wapres juga, Pak KDM, Bapak Wali Kota juga. Iya, Wali Kota Jakarta Utara. Baik, nah kalau untuk Wapres nih, ketika Arya ketemu sama Wapres, yang berkesan tuh apa? Kata-kata beliau juga yang bagus gitu. Karena beliau waktu itu ada kegiatan, tadinya ingin bertemu beliau, cuma karena beliau ada kegiatan yang mendadak, jadi beliau itu harus ke Solo ya kita tidak punya kesempatan untuk bertemu beliau. Akhirnya kita bertemu stafnya, dan Pak Gibran berpesan kepada para stafnya untuk memberikan bantuan untuk membangun wilayah kita. Alhamdulillah. Dikasih berapa sama Pak Gibran? Waktu itu dikasih sebesar 60 juta rupiah. 60 juta, alhamdulillah. Iya. Lumayan ya, cukup besar ya. Lumayan cukup besar, tapi ya mungkin tidak selesai sepenuhnya sih di pengecoran itu. Pengecoran itu, dia bertahap Iya. ya. Baik, kalau saat ketemu sama Pak Wali Kota Jakarta Utara gimana? Waktu itu ketemu Pak Wali Kota juga, beliau ada pesan lah yang disampaikan ke saya. Kalau pokoknya ada hal-hal penting lah yang dia sampaikan ke saya. Terus juga ketemu dengan Kepala BNNP DKI Jakarta, beliau baru dilantik, Bapak Brigjen Awang. Beliau melantik kita sebagai Duta Anti Narkoba. Jadi kita ditugaskan beliau untuk mengedukasi lebih kepada masyarakat untuk menghindari narkoba gitu sih. Keren. Alhamdulillah, jadi banyak dapat ini ya, dapat masukan dari Dapat tokoh-tokoh masukan, penting, dan iya. Arya juga jadi mengantarkan lagi ke peran yang lain kan, dapat Iya. duta anti narkoba, Duta anti gitu narkoba. ya. Jadi banyak hal bisa dilakukan. Baik, nah Arya dengan melalui jabatan Arya nih sebagai Pak RT ya, pandangan Arya gimana sih menurut Arya peran Pak RT gitu kan sebagai miniatur kepemimpinan di Indonesia gitu, perannya? Peran RT itu menurut saya itu sangat penting sekali ya di masyarakat, karena RT itu kan rukun tetangga dan melayani warga, jadi sekaligus bisa menyelesaikan lah masalah-masalah di wilayah tersebut, seperti ya ada warga yang kesusahan, ada warga yang berantem, itu kan kita harus turut serta dan kita yang menjadi
apa namanya ya, menyelesaikan seperti itu. Jadi ya menurut saya peran RT di lingkungan itu sangat penting sih. Baik, ya, sangat penting ya. Sebagai juga pemimpin terkecil ya Iya. dalam lingkungan ya. Sebelum nanti masuk ke level yang lebih besar lagi, Level yang level lebih besar nasional lagi, ya. iya. Ya. Nah terkait juga yang salah satu yang membuat viral juga kan karena Arya ini Gen Z, anak muda. Tadi kan sempat dibilang juga kebanyakan tuh mager, apatis gitu kan. Iya. Nah upaya Arya ini untuk mendobrak kesan seperti ini tuh gimana gitu, ataupun juga untuk membuka mata Gen Z nih, Iya. ayo dong jangan apatis gitu, gimana Arya? Ya makanya kenapa saya sampai buat konten sampai sekarang, karena saya ingin menjadi contoh dan memotivasi para Gen Z dan juga merubahlah persepsi para orang tua ini bahwa Gen Z ini sebenarnya tidak malas. Karena saya percaya bahwa Gen Z ini kaum yang solutif dan kreatif. Betul, iya. Mungkin ya mereka hanya tidak diberi kesempatan saja untuk menjadi seperti itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mencoba. Karena ya makanya untuk sekarang ya ayo kita yang para orang tua, ayo kita beri kesempatan lah ke yang muda untuk mereka mencoba ya kan. Iya Itu betul sih ya. pesan saya. Jadi intinya juga harus dikasih kesempatan ya. Benar, Gen Z ini ya. benar. Karena di komen-komen itu banyak banget ya dia yang mau nyalonin sebagai ketua RT namun tidak diberi kesempatan sama yang senior-senior ini, seperti itu. Mungkin karena dianggap masih kecil. Masih kecil. Atau nanti aja masih banyak Nah, kesempatan gitu. itu juga kendala saya Gimana? waktu itu. Ya kontranya seperti itu, anak kecil tidak bisa memimpin katanya dan tidak ada perubahan. Terus juga banyak juga yang gengsi kan, karena masa gue yang Masa umurnya lebih dipimpin anak tua kecil? dipimpin sama anak kecil. Iya. Itu banyak banget yang gengsi seperti itu. Jadi itu sih kendalanya saya, harus memberi kepercayaan yang lebih kepada yang senior-senior ini. Nah, itu juga kan terkait tantangan nih yang Arya temui juga. Kalau Arya sendiri tuh gimana? Kalau misalnya ada respon yang seperti itu gitu kan. Iya. Aduh, masa di ini sama anak kecil sih? Nah, Arya handle-nya itu gimana saat seperti itu gitu? Untuk menghandle ya, saya ya diemin aja sih. Cukup kita kasih pembuktian saja. Dan alhamdulillah mereka jadinya pro juga ya. Pro juga, sekarang ya. yang Setuju darinya akhirnya. kontra sekarang akhirnya setuju juga. Ya alhamdulillah sih, dari yang gebrakan itu, pengecoran itu sampai sekarang sudah pengen selesai jalan kelapa hijau, ya akhirnya mereka pada pro sih ke saya. Pro, akhirnya mendukung ya. Akhirnya mendukung. Apalagi setelah viral lagi kan. Apalagi setelah viral, warga pada seneng kan, sekarang mendadak jadi artis semua Iya, warganya. jadi Pada artis masuk semua TV ya kan, diwawancara. RT-nya jadi terkenal ya. RT-nya terkenal. Koja nih, RT di Koja Iya. jadi terkenal. Terus jadi banyak pembangunan, seneng juga. sih mereka. Oke. Iya. Nah, Arya juga kan mahasiswa UMJ ya. Iya. Nah, pendapat pandangan Arya nih tentang UMJ, kampus tercinta seperti apa? Pandangan saya ya bagus sekali sih, karena UMJ ini salah satu kampus yang belajarnya ini diiringi dengan keagamaan. Jadi kan kita di dunia ini kan nggak masalah dunia doang, ada akhirat juga. Jadi ya bagus sekali sih UMJ mengimbangi masalah akhirat dengan dunia, seperti itu sih. Ya senang sekali sih bisa masuk UMJ ya, karena yang saya lihat itu organisasi dan PKM-nya itu sangat-sangat aktif sekali, terutama himpunan teknik industri. Walaupun saya tidak Aktif. tidak aktif di organisasi tersebut, tapi saya melihat teman-teman saya aktif, itu seru sekali sih, dan saya juga suka dilibatin dan suka membantu juga di sana. Oke, sejauh ini nilai-nilai gimana, nilai akademik? Nilai akademik aman sih, Aman ya? pokoknya di atas 3 lah, aman lah ya. 3 aman lah ya. Tidak ada yang oke. ngulang. 3, berapa nih? Boleh di-spill? Pokoknya 3 lah, 3. aman lah. Pokoknya aman lah, bagus nilainya ya. bagus, Aman. nggak Oke, jelek. Tugas kuliah juga masih aman ya? Tugas kuliah masih Masih aman. aman. Kalau kegiatan kemahasiswaan ada yang ikut? Atau karena Pak RT jadi fokus ke Pak RT gimana? Karena udah menjadi ketua RT ya, takutnya kita ikut organisasi dan melepas tanggung jawab itu kan tidak enak juga ya. Jadi ya saya tidak ikut organisasi. Tapi ya saya bilang ke mereka ya kalau ada apa-apa ya libatkin saya juga nggak apa-apa. Oke, jadi
fokus dulu, ada skala prioritas ya. Iya. Yang penting kuliah ini prioritas utama, tetap jalan. Kuliah, belajar ya selalu berjalan. Pak RT juga. Oke. Nah Arya, boleh nih Arya, mumpung Arya ada di UMJ Talks, Arya kasih nih motivasi nih untuk anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswi UMJ ya. Yeah. Tapi nggak cuma mahasiswa-mahasiswa UMJ aja, untuk semuanya nih pemirsa TVmu juga, anak-anak muda semua yang lagi lihat, pesan-pesan dong motivasi dari Arya agar anak muda nih bisa berdampak, berkarya gitu untuk masyarakat juga. Silakan. Pesan-pesannya mungkin ya, sebagai Gen Z juga, kita ayolah merubah persepsi orang-orang tentang Gen Z itu malas, karena saya sangat percaya sekali kalau Gen Z ini generasi-generasi yang pintar. Jadi memang mereka ini karena malas aja, sebenarnya mereka kalau bergerak tuh sangat kreatif dan pintar sekali. Jadi ayolah kita sama-sama bergerak dan ubah persepsi masyarakat dan juga selalu berani mencoba gitu sih. Baik, terima kasih Arya. Sama-sama. Keren banget. Pak RT Gen Z, gaya baru, dampak nyata. Siap. Keren Arya. Oke, terima kasih Arya. Ini sangat Sama-sama. memotivasi sekali dan juga mencerahkan kita semua bahwa anak muda juga bisa kok ya bergerak dan memberikan dampak nyata ya. Ini contohnya Arya nih yang baru aja jadi Pak RT langsung melakukan inovasi ya dengan perbaikan jalanan yang akhirnya itu jadi viral, dan Arya pun juga jadi diundang ya oleh berbagai macam tokoh termasuk Kang Deddy sama Pak Wapres ya. Termasuk UMJ juga. UMJ juga. Jadi artis baru di UMJ ya, jadi tokoh baru UMJ. Enggak lah. Baik ya. Semangat terus ya Arya ya. Iya, Tetap siap. bersinar, sekolah, kuliah juga. Jangan lupa jalan terus, dan tetap tadi seperti pesannya Kang DM, tetap low profile ya. Low profile, dan jangan sombong. Jangan sombong ya. Oke, terima kasih Arya. Sukses Sama-sama. terus. Siap. Dan pemirsa TVmu juga terima kasih telah menyaksikan tayangan acara UMJ Talks ini. Dalam episode kali ini dari awal hingga akhir, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini ini bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.